Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Model Problem Based Learning. Di sini saya Sabrina Fisa dengan NIM 069 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Dengan rekan saya, Sekar Khosifah dengan NIM 048, kemudian Mafida Syifa Fauziah dengan NIM 067, kemudian Zulfa Fristianur dengan NIM 072, kemudian Rizka Putri Septiani dengan NIM 075, dan Zunifan Arif Nugroho dengan NIM 080. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi pertama. Ya, pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan terbelakang. Dalam pendidikan, perkembangan kurikulum menuntut siswa untuk selalu aktif, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi setiap mata pelajaran yang tentunya akan diajarkan. Nah, sikap aktif, kreatif, dan inovatif ini dapat terwujud dengan menempatkan siswa sebagai objek pendidikan. Jadi mementingkan sebagai belajarnya siswa, bukan mengajarnya guru. Salah satu komponen yang penting dalam memajukan pendidikan adalah melatih siswa untuk bisa berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu indikator dari berpikir tingkat tinggi. Istilah berpikir kritis atau critical thinking sering disamaartikan dengan berpikir konvergen, berpikir logis atau logical thinking, dan reasoning. Berpikir kritis adalah berpikir dengan baik. Merenungkan tentang proses berpikir merupakan bagian dari berpikir itu sendiri. Nah, berpikir kritis ini digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan analisis, asumsi, dan melakukan penelitian secara ilmiah. Lalu, model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Artinya, dapat juga dibilang sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama, model pembelajaran yang dipilih harus memiliki sintaks pembelajaran berpusat pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang memiliki karakter atau sifat sesuai dengan tuntutan untuk berpikir kritis adalah model pembelajaran problem based learning. Model problem based learning ini biasa disebut dengan model pembelajaran berbasis masalah. Kenapa? Karena model pembelajaran problem based learning ini tentunya mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis, analitis, serta memacu siswa untuk bisa bersikap kreatif. Kenapa? Siswa harus dilatih agar bersikap kreatif agar nantinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Artian dari problem based learning. Program based learning adalah pembelajaran suatu masalah yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Strategi pembelajaran dengan berbasis masalah dalam sistem pembelajaran dapat menghubungkan antara pengetahuan, sikap, keterampilan, dan dapat mengukur siswa untuk dapat menyelesaikan masalah secara sistematis, terutama pada era global. Model problem-based learning dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran, karena materi yang dibahas seputar permasalahan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran diawali dengan mengidentifikasi masalah, mencari informasi yang relevan untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Tujuan dari problem-based learning ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan untuk belajar mandiri. Yang kedua, belajar peran orang dewasa. Dimaksudkan untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi kehidupan nyata dan belajar berperan penting yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, logis untuk menemukan solusi pemecahan masalah.
Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah itu harus diajukan memenuhi kriteria yang autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan juga bermanfaat. Lalu yang kedua, keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Masalah yang diajukan dalam proses pembelajaran sebaiknya berkaitan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu juga. Lalu yang ketiga, penyelidikan yang autentik. Penyelidikan dilakukan pada masalah yang autentik juga. Yang keempat, ada menghasilkan karya, dan yang terakhir ciri-cirinya adalah kolaborasi tugas yang diberikan harus diselesaikan secara kolaboratif pula. Kerja kolaboratif dapat dilakukan baik antar siswa dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil atau antar siswa dan juga guru. Lalu selanjutnya, selain ada ciri-ciri dari model pembelajaran problem based learning, ada juga karakteristik dari model pembelajaran problem based learning. Karakteristik dari model pembelajaran problem based learning ini yang pertama yaitu learning is student center, yaitu proses pembelajaran lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai pembelajar. Problem based learning itu menuntut siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui beberapa kegiatan yang akan mereka lakukan. Yang kedua, karakteristik dari problem based learning yaitu authentic problem from the organizing focus for learning, yaitu masalah diajukan, yaitu masalah yang autentik juga sehingga siswa dengan mudah mampu memahami masalah tersebut. Yang ketiga, karakteristik dari model pembelajaran problem based learning ini ada new information is acquired through self-directed learning. Yang keempat, ada juga learning occurs in small group, dan yang terakhir ada teacher acts as facilitator. Ya, itu. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan problem based learning. Kelebihan diantaranya satu, membiasakan peserta didik dalam menerapkan metode eksperimen. Yang kedua, makin mengakrabkan pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga, memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman sekelompok, kemudian diskusi dengan teman sekelasnya. Yang keempat, peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kekurangan yang pertama, seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. Yang kedua, tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Yang ketiga, aktivitas peserta didik yang dilaksanakan di luar kelas sulit dipantau oleh pendidik. Selanjutnya yaitu penerapan model problem based learning. Model ini bisa diterapkan pada kelas 4, yaitu pada pokok materi mengenai gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu beraktivitas dan terarahkan pada yang namanya benda, di mana benda itu dapat berpindah dan bergerak. Apa sih yang menyebabkan benda itu dapat bergerak dan berpindah? Nah, benda itu dapat bergerak dan berpindah itu jika dipengaruhi oleh yang namanya gaya, di mana gaya ini ada dua, yaitu gaya tarik dan gaya dorong. Jauh dekatnya perpindahan ini itu disebabkan juga oleh besar atau kecilnya gaya yang diberikan kepada benda tersebut.
Gaya ini juga dikelompokkan menjadi beberapa golongan, di antaranya ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya otot, dan gaya pegas. Sehingga dengan model PBL ini, model problem based learning, diharapkan dapat adanya perubahan secara berkesinambungan antara proses pembelajaran dengan hasil yang diperoleh. Model pembelajaran problem based learning memiliki metode pembelajaran yang dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah, kemudian pengorganisasian siswa, kemudian yang ketiga yaitu pembimbingan penyelidikan, kemudian pengembangan dan penyajian hasil karya, dan yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.